Yang mau datang ke sini silaturahmi hari Senin sampai hari Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah. Intinya doakan terus dan selalu tonton, jangan lupa di share sebanyak mungkin, jangan lupa di like, komen, subscribe ya untuk yang baru masuk. Mula kesunyian di pekan malam, mencari jawaban yang gelap. Tebarkan peluang ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat KMC dimanapun berada. Mohon maaf kalau kemarin jarang syuting karena satu, kondisi kami di sini kurang stabil ya. Jadi banyak kegiatan, banyak pekerjaan, harus mencari nafkah masing-masing karena punya tanggung jawab berumah tangga masing-masing ya. Dimaklum aja. Jadi banyak kebutuhan. Intinya kebutuhan dapur, ya, banyak kebutuhan dapur yang harus dicukupi sehingga kemarin sibuk bekerja semuanya. Saya sibuk bekerja, mediator juga sibuk bekerja. Jadi semuanya sedang ada kesibukan kemarin ya. Intinya sedang mencari nafkah. Jadi syutingnya terhambat. Nah sekarang pekerjaan sudah mulai berhenti, jadi kita syuting lagi ya. Tapi jangan doakan kita nggak punya pekerjaan, pusing. Pusing nanti kitanya. Kalau nggak ada kerjaan kita juga pusing. Kalau ada kerjaan juga kita juga pusing. Kalau banyak kerjaan kita pusingnya apa? Kita pusingnya mungkin syutingnya ya. Agak kadang-kadang gitu. Tapi kalau nggak ada kerjaan syuting terus kita juga pusing. Gitu, karena punya keluarga. Jadi serba salah ya. Mudah-mudahan seperti dulu lah, syuting jalan, dapur ngebul gitu. Doakan aja oleh saudara-saudara. Biar kita bisa punya penghasilan tetap ya. Kalau punya penghasilan tetap, syutingnya juga mungkin bisa jalan. Gitu. Jadi kalau nggak syuting, berarti kita sedang bekerja masing-masing. Nah, biasanya kita salah satu ada yang santai, yang lainnya kerja. Yang satunya santai, yang satunya kerja. Jadi kita nunggu waktu yang pas begitu. Doakan aja biar sehat semuanya. Saudara juga sehat, lancar rezekinya. Yang mau datang ke sini silaturahmi hari Senin sampai hari Jumat jam 8 pagi sudah di sini ya. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah. Intinya doakan terus dan selalu tonton, jangan lupa di share sebanyak mungkin, jangan lupa di like, komen, subscribe ya untuk yang baru masuk. Dan untuk Anda yang hobi ayam, saya jualan ayam. Jadi boleh beli ayamnya ke saya, nanti dikirim lewat paket. Ayam kecil atau ayam besar, ayam Bangkok ya. Ayam Bangkok kecil atau ayam Bangkok besar bisa dikirim lewat paket. Kenapa milih ayam Bangkok? Karena ayam Bangkok itu lebih ada untungnya daripada ayam kampung. Ayam kampung dalam 1 tahun itu kita menjual ayam kampung ya. Umur 1 tahun ayam kampung dijual paling 100.000. Tapi kalau ayam Bangkok umur 1 tahun itu bisa 300.000, bisa 200.000, bisa 400, bahkan bisa 500.000. Nah, makanya saya rekomendasikan untuk Anda, saudara-saudara, kalau mau beternak, lebih baik ayam Bangkok. Kenapa? 1, besarnya lebih besar, dagingnya lebih banyak. 2, harganya di atas ayam kampung. Nah, jadi rekomendasi dari saya kalau ternak, ayam Bangkok saja. Nelornya sama dengan ayam kampung biasa, nelor biasa. Siklus nelurnya juga sama, jumlah telurnya sama 12. Jadi nggak ada yang beda. Pakannya sama, pakannya seperti ayam kampung, tapi harganya beda. Karena ayam Bangkok dagingnya tuh lebih tebal, lebih banyak, lebih berat.
Jadi kalau ayam kampung 100, ayam Bangkok bisa 200. Nah, jadi cukup menggiurkan untuk investasi di kampung ya. Nah kalau mau ayam Bangkoknya dari saya, silahkan saya siapkan. Nanti 1 jodoh ya, betina dan jago. Nanti saya kirim, betina dan jagonya bisa dikirim dipaketkan. Bisa diambil di stasiun terdekat. Nah sambil bantu saya juga jadinya. Saya terbantu kalau Anda beli ayam di saya. Harganya berapa? Ya ada yang 350-an, ada yang 400-an. Nah, kalau 1 jodoh mungkin 500 ya. 500.000 sejodoh, betina 1, jago 1. Tapi itu belum ongkir, ongkirnya yang mahal. Ongkir bisa, kalau pakai bis tergantung lah, tergantung tempat. Saya kirim, ke luar pulau juga bisa dikirim. Kalau beli dari saya sekalian bantu saya jualan ayam. Ternak ayam Bangkok ya, ternak juga ya untuk dijual gitu. Selain ayam Bangkok mungkin ayam pelung, tapi ayam pelung itu tipis, dagingnya nggak ada, tipis ya. Jadi lebih banyak tulang kalau ayam pelung. Mau gemuknya susah, tapi kalau ayam Bangkok gemuknya cepat, penggemukannya cepat, dagingnya lebih cepat berdaging itu ayam Bangkok. Pakannya biasa aja, pakai pur, pakai nasi, sama aja. Yaudah, kita lanjut aja dulu. Dari dunia perayaman kita lanjut ke dunia pengobatan. Kembali salah satu saudara kita ada yang mendapatkan sesuatu hal yang mengejutkan keluarganya, di mana beliau berkisah ya. Jadi kisahnya begini. Dulu dia mempunyai orang tua. Orang tuanya cukup lumayan berani, dan ternyata orang tuanya itu berani, bukan hanya berani. Ternyata orang tuanya berilmu. Orang tuanya punya ilmu dan terkadang suka bantu orang yang membutuhkan pertolongan dan lain-lain. Nah, singkat cerita, si anaknya ini sekarang mendapatkan banyak sekali kesulitan. Lalu datang ke sini, ke Padepokan. Lalu saya periksa ya. Setelah saya periksa, ternyata musuh-musuh orang tuanya dulu itu masih mengintai keturunannya. Jadi setelah saya teliti, jin-jin yang dulunya bermusuhan dengan orang tuanya tersebut, jin santet yang dulu pernah dimusnahkan diusir ya, yang pernah dilawan oleh orang tuanya, kiriman-kiriman yang pernah dihalau oleh orang tuanya dulu, ternyata itu ada beberapa yang balas dendam ke keluarganya, ke anaknya saat ini, ke cucunya ya, maaf ya, cucu. Iya, dan anaknya juga, ke anak dan cucunya, membalas dendam. Setelah saya periksa, ada kaitannya dengan masa lalu. Lalu beliau minta dimediatorkan lah, sebetulnya ada masalah apa. Dan ada berapa grup ya, atau ada berapa golongan yang menyerang, membalas dendam. Di situ lalu minta dimediatorkan. Alhamdulillah setelah kesini lalu kita bantu ya. Jadi yang dialami oleh saudara kita ini banyak hal. Sakit-sakitan di keluarganya, ekonominya morat-marit, dan anak-anaknya pun seperti seperti bandel melawan orang tua, dan pokoknya kehidupannya ada aja dalam rumah tangga, ada aja masalah. Dan ternyata itu diakibatkan oleh jin yang dulunya dikalahkan oleh orang tuanya, leluhurnya, oleh kakeknya. Ternyata jin itu masih ingin membalas dendam ke keluarganya sampai saat ini. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Dan yang harus diingat adalah satu, belum tentu hodam leluhur itu jahat. Hati-hati dengan statement tersebut. Suka ada yang bilang ini hodam leluhur mengganggu. Nanti dulu. Jika orang tidak paham ilmu supranatural, banyak yang disesatkan, diadu domba oleh jin, diadu domba oleh setan, menyebar fitnah. Karena setan dan jin itu memang ingin banyak fitnah supaya banyak dosa. Siapa yang difitnah? Yang difitnah adalah orang tuanya, leluhurnya, kakeknya. Mereka fitnah. Hati-hati, bisa jadi fitnah supaya memusuhi leluhurnya sendiri. Padahal yang menyerangnya bukan hodam leluhur, tapi musuh-musuh yang memusuhi kakek kita, yang memusuhi kakek buyut kita. Mereka bisa menyerang kembali ke badan kita, anak cucunya. Bukan berarti hodam ilmu leluhur kita yang menyerang kita. Nggak mungkin leluhur kita jahat ke kita. Nggak ada orang tua jahat ke anak. Anda orang tua bukan? Anda punya anak?
Apa Anda punya niat jahat kepada anak Anda? Tidak, saya jamin leluhur Anda pun tidak akan punya niat jahat kepada Anda. Maka kalau ada yang mengatakan jin leluhur mengganggu, salah besar. Yang mengganggu itu bisa jadi musuh-musuh leluhurmu yang punya dendam lalu menyerang sampai ke kita cucunya. Begitu ya. Waspada dengan fitnah, karena fitnah itu ingin menjauhkan kita dari orang tua kita. Supaya kita memusuhi orang tua kita sendiri. Siapa yang ingin kita bermusuhan dengan orang tua? Siapa coba? Dia adalah setan. Supaya kita diadu domba dengan orang tua kita sendiri. Nah, jadi hati-hati. Pelajari keilmuan dengan baik supaya kita tidak bisa dihasut atau diadu domba oleh setan. Waspada. Karena setan itu ada di dalam diri kita. Setan itu ada dalam pikiran kita, setan ada dalam hati kita. Ketika Anda tidak bisa mengkonsep pikiran, itu bisa jadi ada halangan dari setan. Ketika Anda tidak bisa mengcounter pikiran, bisa jadi itu tipu daya dari setan. Jadi waspada dalam berpikir, dalam belajar ilmu, karena setan bisa ada dalam pikiran dan saat kita belajar ilmu. Waspada. Kita langsung kuak saja. Sebetulnya ada apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu siapa? Harusnya aku yang nanya. Harusnya aku yang nanya. Justru saya yang bertanya. Kamu sedang apa ada di sana? Sedang apa kamu ada di situ? Apa yang kamu lakukan? Aku hanya diam di tempat itu. Kamu diam di tempat itu, apa yang kamu lakukan? Bangunkan aku dulu. Bangun sendiri? Masa nggak bisa bangun kamu? Tubuh ini berat. Kamu bangun saja sendiri. Harusnya aku yang bertanya. Kamu ada apa memanggilku ke sini? Saya yang bertanya, kamu sedang apa di situ? Apa yang kamu lakukan di situ? Aku hanya mendiami tempat itu dan rumah. Sekaligus ingin menguasai seluruhnya di tempat itu. Menguasai apa? Apa yang kamu lakukan? Apa tujuanmu? Tujuanku, aku dulu pernah dapat mandat atau titah untuk membalaskan dendam kepada seluruh keturunannya tanpa terkecuali. Keturunan siapa? Keturunan dia. Dia itu siapa? Dia itu leluhur. Kalau Siapa namanya? aku tidak peduli siapa itu namanya. Yang terpenting tujuanku sudah tepat. Dan di tempat itulah dan di keturunan itulah aku ditugaskan untuk mengendalikan semuanya. Mengendalikan apa? Mengendalikan semua tentang kehidupan maupun di dalam keluarga mereka sendiri. Tanpa pilih-pilih siapapun yang menyangkut garis keturunannya. Bahkan aku temui satu persatu.
Menyangkut apa maksudnya? Menyangkut garis keturunan bagaimana maksudnya? Dulu aku dapat perintah dan aku bersumpah, walaupun aku sering sekali ada yang menggagalkan, tetapi kali ini setelah manusia orang tua itu mati, aku lebih leluasa. Aku sepenuhnya mengambil alih semua tentang kehidupan garis keturunannya maupun bekas istri-istrinya. Maksudnya bekas istrinya gimana? Kok bekas istrinya? Bekas istrinya gimana? Dulu orang tua itu mempunyai beberapa istri. Dan setiap istrinya itu adalah hasil dari pernikahan-pernikahan yang ditelantarkan suami-suaminya. Lalu ada salah satu dari istrinya itu yang dicintai atau yang diinginkan oleh rajaku. Ya. Tetapi tidak berhasil karena orang tua itu Kenapa orang tua? merebutnya. Bukan merebut, mungkin dia memang memilih si bapak itu. Ya, tapi tidak terima karena dia sudah punya dua istri, sedangkan rajaku mempunyai satu istri. Ya itu bukan Dan kesalahan. ketika itu perempuan yang dicintai oleh rajaku itu mengirimkan guna-guna atau mengirimkan suatu tanda-tanda untuk mengambil hatinya, tetapi selalu bisa ditangkis atau bisa ditepis oleh orang tua itu. Dialah sekarang tinggal keturunannya. Untung saja dia sudah tiada. Tetapi waktu itu karena kalah dan bisa direbut calon atau perempuan yang dicintainya itu, yang pada akhirnya rajaku bersumpah atau mengutuk garis keturunannya untuk tidak bisa berkembang dalam kehidupannya. Pakai ilmu apa itu? Kibung keman. Tibung keman. Tibung keman itu ilmu untuk apa nanti? Itu untuk melupakan semua rencana-rencana atau keinginan dari hatinya, selalu dihalangi dan dirintangi, selalu tidak terpikirkan, selalu menutup semua jalan pikirannya dan jalan-jalan kehidupannya. Itulah fungsi-fungsi ilmu dari kibung keman. Fungsi ilmu dari kibung keman. Berarti untuk membungkam, Ya, ngabungkam kena. Oh, itu tujuannya. ya. Kenapa harus merusak keluarganya? Karena rajaku telah bersumpah, saking sakit hati yang terlalu dalam. Masalah wanita itu. Ya, Kenapa dulu nggak direbut langsung? sudah. Rajaku sudah memakai berbagai cara untuk merebutnya. Mengirimkan bala tentaraku maupun mengirimkan harta-harta yang dimilikinya, tetapi tetap saja tidak tertarik
perempuan itu malah memilih orang tua itu, dan pada akhirnya memiliki 3 anak. Dan anak itu beranak pinak lagi sampai sekarang. Sampai keturunannya. Si bapak itu sudah nggak ada, sudah lama, sudah meninggal. Ya, tetapi itu cucu-cucunya masih ada. Iya, masih ada sih. Dan untuk sekarang ini, aku mendiami tempat atau kediaman dari keturunannya itu. Itu masalahmu. Iya, Terus apa ada makhluk lain yang mengganggu selain kamu? ada banyak sekali. Penyebabnya sama, dendam. Tidak. Jadi membalas dendam. Iya, Urusan-urusan si kakek dulu. ya, itu urusannya berbeda-beda. Kenapa rajamu nggak bisa mengalahkan bersaing dengan si kakek? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena si kakek itu atau orang tua itu sangat pintar dan sangat rapi menyimpan bala tentara atau bantuan-bantuannya sampai tidak terlacak atau tidak diketahui bahwa dia memiliki tentara-tentara dari bangsa-bangsa sepertiku. Dan aku pun sendiri tidak tahu keberadaan semua bala tentaranya. Tetapi ketika aku mendekati atau mau merencanakan sesuatu tentang dirinya, bala tentara itu seketika ada muncul di hadapanku dan selalu menghalau atau menghadang semua gerak-gerikku. Bahkan kejadian dulu, aku sampai tulangku semua patah dan remuk. Kenapa itu? Karena apa? Karena ada salah satu pemimpin dari bala tentara itu yang menghantamku dari belakang. Menghantam dari belakang. Memakai pusaka-pusaka yang besar seperti gada-gada yang besar menimpa punggungku. Siapa yang menimpakan itu? Saja bala tentaranya. Berarti kamu pernah kalah dengan tentara si Aki? Itu tentara si Aki atau siapa? Ya, tentara orang tua itu. Padahal kamu kalah? Yang aku perhatikan dari gerak-geriknya seperti orang biasa, tidak punya apa-apa. Dia tidak menunjukkan suatu kehebatan apapun, tetapi dia memiliki bala tentara yang sangat banyak, yang tersembunyi. Bahkan aku pun tidak bisa melacaknya. Nggak bakal bisa kamu melacak orang seperti itu, susah. Orang seperti itu nggak bisa ditebak. Terkadang kamu melihatnya dia bodoh, dan terkadang kamu melihatnya dia itu salah. Padahal dia sama seperti manusia-manusia, seperti pada umumnya dia bekerja. Jadi yang kamu tahu bala tentara itu dari mana? Bala tentara si Aki itu? Aku tidak tahu asal-usulnya, tetapi ketika aku melancarkan rencana-rencanaku untuk menyusup atau menyelinap, tiba-tiba datang atau muncul di hadapanku. Apalagi kalau aku sudah membuat tindakan atau membuat pekerjaanku, tiba-tiba dari belakang, dari arah samping, dari atas maupun dari bawah, banyak sekali yang menangkapku dan selalu mengincar punggungku. Berarti cepat sekali pergerakannya. Ya. Begitu hebatkah tentara itu? Ya. Buktinya aku sendiri sampai sekarang tanganku sulit digerakkan dan kakiku sulit digerakkan. Saya mau tanya, apakah tentara itu berpakaian sama, banyak warna biru? Iya, terutama salah satu pemimpinnya. Dia memakai pakaian
serba biru. Dan yang dipercaya bawahannya itu memakai putih biru. Dia membawa bendera pun sama biru? Ya, membawa bendera biru. Dan jarang sekali membawa bendera-bendera merah. Tetapi dia selalu mengibarkan bendera-bendera putih dan biru. Aku tidak tahu apa itu artinya atau lambang-lambang apa yang dipergunakan. Kamu nggak perlu tahu. Dan nggak usah tahu juga, nggak ada gunanya kamu tahu. Sampai sekarang aku pun penasaran kenapa lambang itu harus dibawa. Dan setiap kali ada penyerangan. Jadi saat ini kamu tidak merasakan ada pasukan si kakek di sekitar keluarganya? Tidak. Yang jelas semakin aku masuk, semakin aku terseret dan semakin aku melemah. Tetapi makanya kamu bisa menyerang. Aku walaupun aku tidak bisa bergerak, tapi aku memiliki panglima-panglimaku yang bekerja. Dan aku tinggal menunggu hasil, karena dari kutukan itu sudah berjalan. Dan dari ilmu itu belum sepenuhnya memudar. Adapun belum lama ini hampir seluruh ilmu Kibung Keman itu hampir musnah, tetapi dibawa lagi oleh pasukan-pasukanku. Tetapi bedanya sekarang sulit sekali untuk membawanya masuk ke dalam lingkungan. Dan bukan hanya itu, banyak sekali musuh-musuh yang sama mengincar keluarganya itu. Karena musuhnya itu terlalu banyak, bukan hanya dari satu masalah. Bahkan dulu ada masalah-masalah tentang pengobatan atau dia berjasa menyembuhkan, banyak sekali menyembuhkan orang yang terkena santet. Iya. Lalu mereka pun datang kembali. Iya, selalu mengincar kehidupan orang tua itu. Coba panggil, lalu kamu ngobrol dengan dia. Saya pengen tahu ada apa saja permasalahannya. Coba kamu panggil dia. Itu beda pintu denganku, tetapi aku sudah dekat dengannya. Ya udah, panggil dia. Assalamualaikum, selamat malam. Itu dia salah satu pemimpin dari ya itu benar, dia yang memimpin dari pasukan-pasukan yang beda tujuan, yaitu pasukan dari semua tentang pengobatan-pengobatan itu. Aku tidak tahu, yang jelas kita diinterogasi atau ditanyakan atau diadili, kita disidang. Kamu banyak tahu, kamu sudah lama mengikuti manusia itu. Iya, bahkan sampai saat ini, sampai zaman kehidupan yang sekarang, aku banyak mendengar peribahasa-peribahasa manusia. Cukup banyak tahu kamu bahasa-bahasa pun. Berarti begitu dekatnya kamu mengganggu manusia itu. Ya, karena aku berdiam diri di lingkungan tempatnya. Dia mempertanyakan semua urusan-urusan kita. Ya. Mungkin saja dia dari prajurit-prajurit atau dari bala tentara, dari orang tua itu.
Padahal kita sama sekali tidak Saya pernah bukan ketemu. prajuritnya, tapi saya tahu kalau prajurit si kakek itu semua berpakaian biru. Apa kamu tahu juga waktu itu? Berarti kamu pun Aku melihat semuanya. kamu karena dendam urusan apa kamu mengganggu keluarga? Sebenarnya aku ini tidak ada urusan pribadi. Lalu urusan apa? Kenapa kamu mengganggu? Panjang ceritanya. Karena apa kamu? Rajaku itu dendam rajaku. Sama saja dendam raja kalian. Kemana raja kalian sekarang? Apa sudah tidak mampu membalaskan dendam? Dulu kami dipimpin oleh raja. Oh, rajanya sudah nggak ada. Dikalahkan oleh si kakek itu. Ya, pada saat Jadi kamu pertempuran melanjutkan dendam itu, sama saja. Aku tidak melanjutkan, hanya saja anak dari rajaku yang dulu sekarang sudah besar dan menjadi raja pengganti. Aku ingin kembali. Nggak bisa. Antarkan aku. Kamu nggak bisa kembali kemana-mana. Ya. Rajaku sekarang memerintahkan bawahan-bawahan termasuk aku untuk membalaskan dendam karena telah menghanguskan orang tuanya dulu. Di kala pertempuran itu terjadi. Berarti kamu mengenal pasukan biru itu? Tentu saja. Terus kemana pasukan biru itu? Kenapa tidak melindungi keluarganya sekarang? Yang aku Apa kamu tahu? ketahui, sekarang mereka tersebar luas. Karena si kakek nggak ada. Karena tidak ada yang bisa menyatukan mereka lagi di keluarga itu. Tapi kalau bertemu, kamu masih mengenal pimpinan mereka, panglima mereka. Sudah pasti aku Kamu tidak juga tahu? akan pernah. Oh, Sekarang pasukan bala tentara itu menyebar karena garis keturunannya banyak. Dia terbagi-bagi. Menghanguskan rajaku dulu. si panglima itu. Aku tidak akan pernah lupa walaupun dia berubah wujudnya. Seandainya ada dia, mungkin kalian akan ditangkap oleh dia. Jika masih ada dia di tempat itu, maka kami semua tidak akan ada yang mampu memasuki keluarga itu lagi. Karena sekarang dia sedang tidak ada. Sudah lama menjauh, maka kami semua bisa mendekati keluarga. Berarti kalian punya keberanian. Seandainya dia kembali, berarti kalian sudah punya persiapan. Gak mungkin tanpa persiapan. Aku tidak Itu strategi kalian. yang pasti. Berarti kamu punya strategi cadangan. Seandainya si panglima itu datang, berarti kamu punya persiapan sendiri. Saya nggak bisa dibohongi. Balas, dan aku pun ingin meminta. Nah, berarti kalian sebetulnya berani melawan si panglima itu. Yang aku ketahui, rajaku yang saat ini sudah mempersiapkan pasukannya jika Kalau begitu, itu terjadi. peperangan itu masih bisa dimulai dari kalian. Kenapa denganku? Aku sejatinya hanya saja Baik, kalau begitu saya rajaku sekarang ingin membalaskan semua. Kalau kamu mau membalas, berarti kamu harus berhadapan dengan si panglima hijau itu, panglima biru itu. Aku sudah lama tidak melihatnya. Dia akan datang di sini. Apakah kamu bisa? Ampun, 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 ampun. Aku tidak berani.
Kamu mengenal dia? Ampun, ampun. Aku hanya mengikuti perintah rajaku, ampun. Ampun. Tidak. Tidak, aku tidak berani. Kamu mengenali pakaiannya? Iya. Ya, ini Ampun. dialah yang menghantamku dari belakang. Ampunlah. Aku tidak berani. Aku hanya mengikuti perintah dari rajaku. Kalau tanganku bisa digerakkan, akan aku hajar. Ya sudah, kalian hadapi saja bersama. Aku tidak berani. Aku akan melaporkannya kepada rajaku. Oh, jadi kau mau panggil rajamu, suruh datang sini. Pergi kau. Saya tunggu. Aku sendiri yang menghadapinya. Dia sedang manggil rajanya, mau menghadapi si panglima itu. Iya. Kalau aku bergabung mungkin saja bisa merubahnya. Tunggu saja kamu. Boleh, kamu tunggu aja rajanya datang. Raja temanmu datang, kau boleh menghadapi dia. Ada perubahan tidak dengan pakaian panglima ini? Yang selama ini aku cari. Sebaiknya kita bergabung untuk menangkapnya. Aku terima. Aku juga ingin membalaskan dendam kepada dia. Kamu serang dari depan, aku dari belakang, sesuai dengan apa yang dia lakukan kepadaku dulu. Yang selama ini aku cari. Awas. Awas kamu. Kurang ajar, dia gesit sekali. Cepat sekali pergerakannya. Kemana dia? Di belakang. Ternyata kalian nggak ada peningkatan selama ini. Awas. Kurang ajar. Kemampuan kalian tidak meningkat. Ternyata semakin kesini dia semakin cepat. Awas. Mana lagi dia pergi? Awas. Awas di bawahmu juga. Kemana lagi dia pergi? Sudah pergi. Pergi kemana? Kalian masih ada di sini, tidak mungkin. Luar biasa. Kemana lagi dia? Kalian berdua nggak bisa mengalahkan dia. Dia memakai ilmu apa lagi? Malah tambah cepat gerakan-gerakannya sampai tidak terlihat dari mana arah datangnya. Awas.
Kurang ajar. Keluar kalau berani kamu. Tunjukkan dirimu. Jangan seperti ini. Panglima pengecut. Bukan pengecut, pakailah ilmu kalian. Kalian punya ilmu apa, keluarkan. Bukan mengumpat, bukan menghina. Bukan menghina, tapi lawan dengan kemampuan kalian kalau kalian hebat. Oh, kamu mau menyatukan kekuatan? Oh, dia akan menyatukan kekuatan untuk menyerang Panglima itu. Kita malah terikat seperti ini. Dia malah terikat, mereka mau menyatukan kekuatan, tetapi malah terikat dengan sendirinya. Kita terikat. Ya. Kita malah diikat. Diikat. Lepaskan aku. Aku juga tidak bisa. Bagaimana? Kita malah menyatu seperti ini. Saya bantu agar kalian punya kesempatan melawan dia. Saya bantu kalian. Saya baik berarti kepada kalian. Sebaiknya kamu bergabung saja dengan kami untuk melawannya. Lawan saja kalian berdua dengan dia. Itu kamu mudah. Saya nggak punya urusan dengan dia. Yang punya urusan dengan dia kalian, karena mengganggu keluarga si kakek. Tapi aku memintamu untuk bergabung saja dengan kami seperti ini. Sekali Saya lagi. tidak akan bantu kalian. Keluar energinya makin besar ya. Tuh lihat sekitar sini, energi mereka meningkat drastis. Itu sekarang terlihat semua bala tentaranya hadir. Kita lawan saja. Kamu berani melawan mereka sebanyak itu? Prajuritnya itu tidak seberapa. Yang ditakutkan, yang harus diwaspadai itu. Kamu bilang tidak seberapa. 50.000 pasukanmu nggak akan bisa mengalahkan pasukan yang ada. Kita lihat dan buktikan. Kita buktikan saja. Kita panggil dulu. Kamu lupa dengan pengalamanmu dikalahkan oleh pasukan itu. Oh, mereka mengeluarkan mantra. Terasa hembusan angin makin besar di sekitar wilayah saya sini. Terasa sekali. Bahkan daun aja ketara tuh. Bergetar daun aja. Tadi nggak ada. Ini sudah selesai, daunnya ikut diam. Nah, ini udah mau selesai. Daunnya ikut diam sendiri. Sekarang kita lawan. Kita akan membalaskan dendam-dendam. Wanginya mengarah ke atas. Kenapa angin diarahkan ke atas? Oh, mau memasang perangkap untuk menangkap panglima tersebut dan mengalahkan pasukannya, tujuannya berarti. Mereka mengeluarkan perangkap energi. Ada energi mengelilingi wilayah sini. Seperti ingin seperti jaring ikan ya, ingin semua jaring. Kamu lihat, prajurit dia satunya tertangkap oleh kami. Satu persatu tertangkap.
kita yang terkurung. Kurungan tentara dia kenapa berpindah kepadaku? Kenapa kalian melupakan sejarah bahwa kalian pernah kalah? Berarti kamu sekongkol. Saya tidak sekongkol. Aku yang mengurung dia, kenapa aku yang jadi terkurung? Kamu nggak bisa pulang, kamu saya penjara di sini. Lepaskan aku cepat. Tinggal kamu sekarang. Lebih kuat daripada yang aku kira. Iya, berarti kamu masih kalah dengan dia. Pantas saja. Orang tuaku dulu bisa hangus di hadapan dia. Aku terlalu meremehkan dia. Kamu raja yang meneruskan bapakmu itu. Aku hanya ingin membalaskan apa yang telah dia perbuat kepada orang tuaku dulu. Seharusnya kamu bertanya, kenapa orang tuamu mengganggu si kakek itu? Orang tuaku tidak mengganggu dia. Hanya saja orang tuaku dan para pasukannya hanya ingin menuntaskan pekerjaannya kepada manusia yang lain. Akan tetapi dia malah ikut campur urusannya. Urusan apa? Urusan orang tuaku dulu dengan manusia yang lain, tapi dia malah membantu. Iya, karena orang tuamu menyakiti sesama manusia, sesama kami. Karena tidak ada urusannya dengan dia, dengan dirinya. Yang salah itu orang tuamu, kenapa mengganggu manusia? Jadi si kakek itu tugasnya menolong, orang membantu. tuaku itu hanya saja mengikuti persembahan-persembahan yang telah dibuat perjanjian dengan orang tuaku dulu. Jadi gini, yang salah itu kalian, bukan si kakek dan bukan Aku keluarganya. tidak pernah merasa salah. Aku hanya ingin membalaskan sebagai anaknya yang telah dihancurkan oleh dia. Jadi aku juga akan membalaskan kepada anak-anak dan keturunannya. Kamu merasa nggak salah. Itu karena kebiasaanmu berbuat jahat. Tidak, andai saja dia tidak mencampuri, sudah pasti orang tuaku dulu masih ada, tidak dihanguskan dia. Sekarang kamu bisa dihanguskan oleh dia. Aku pasti akan membalaskannya lagi. Tidak bisa membalas, kamu nggak akan bisa pergi dari sini. Cepat lepaskan aku. Saya nggak akan lepaskan, dan dia nggak akan melepaskan kamu. Selesai semua kerajaanmu. Akan ada yang membalaskan lagi dari anakku. Siapa? Dan aku yang akan membalaskan lagi jika Mungkin aku semua dihanguskan. mereka akan ditangkap saat ini setelah membereskan urusan denganmu. Jangan menangkap anakku. Itu bukan urusan saya, itu urusan Panglima itu. Mungkin Panglima itu akan membereskan semua kerajaan kalian. Jangan. Biarkan dia hidup lebih lama. Itu bukan urusan saya, itu urusan Panglima itu. Dulu Panglima itu hilang karena tidak ada tuannya. Tuannya sudah nggak ada. Kamu yang mengundangnya datang lagi. Aku sudah senang bisa menembus pertahanan keluarga itu. Tapi saya nggak senang. Kalian merusak keluarga itu. Padahal tinggal sedikit lagi. Aku menunggu anak yang akan dilahirkan. Berarti sudah lama kamu ganggu keluarga itu? Ya, Lama sekali. Dasar. dari semenjak yang mengandung itu masih Berarti kecil. jika selama kamu mengganggu, mungkin pernah diobati.
Iya. Sudah. Lalu apa yang kamu katakan saat diobati? Apa kamu ngaku-ngaku jin leluhur? Apapun caranya, aku pasti akan melakukannya. Apa yang pernah kamu lakukan? Aku juga mengaku sebagai panglima itu. Jadi kamu ngaku hodam leluhur? Iya. Dasar kurang ajar. Aku menyuruh anak buahku menyerupai dia. Terus yang ngobatinya percaya begitu saja? Iya, tentu saja. Hebat Jika berarti. tidak percaya, maka tidak akan sampai saat ini. Jadi sudah berapa kali diobati? Aku tidak tahu, mungkin lebih dari 10. Oh, sudah sering. Terus biasanya kamu ngaku sebagai apa saja? Aku mengaku banyak. Contoh sebagai apa yang kamu ingat? Pernah diobati apa saja, kayak gimana? Mengaku salah satunya dari leluhurnya, dan juga aku kadang mengaku simpanan yang disiapkan oleh leluhurnya, dan juga aku mengaku sebagai penakluk atau yang telah ditaklukkan oleh leluhurnya dulu, sehingga aku ingin mengabdikan dirinya. Banyak sekali kau mengaku-ngaku mengatasnamakan Termasuk kakek. juga aku mengaku karena aku diperintah oleh manusia lain. Cepat lepaskan aku. Itu bukan urusan saya, itu urusan panglima. Aku pasti akan membalaskan dendam. Dendammu akan selesai malam ini juga. Tidak akan ada lagi dendam. Panglima itu akan mengurus Tapi semuanya. dendamku ini tidak akan pernah padam sampai kapanpun. Meskipun aku akan dihanguskan sekarang juga. Ya, itu urusan panglima, bukan urusan saya. Saya hanya ingin keluarga ini sembuh, nggak ada gangguan dari kalian. Sekarang ada sisa berapa yang masih mengganggu? Jangan gunakan gala itu. Dia sedang ditekan oleh ada palu besar. Saya tanya, sekarang ada berapa lagi yang masih ada tersisa di sana mengganggu keluarga itu? Aku tidak bisa bicara. Iya, makanya jawab dulu. Ada berapa? Selain dari kerajaanku, dari kerajaan yang tadi, dan ada satu lagi. Dari mana? Dia memang berasal dari luar sana, yang pernah juga dihancurkan oleh manusia itu. Akan tetapi dia tidak memiliki kerajaan. Terima kasih. Kamu melonggarkan. Saya nggak ikut campur, itu urusanmu dengan panglima. Saya nggak mau ikut campur. Iya, aku mengaku. Ya, aku akan bicara dengannya. Dia sedang dihukum oleh panglima itu ya. Dia memang memiliki dendam, tapi dia tidak memiliki kerajaan. Dia hanya bergerak sendiri. Jadi kalau kita lihat, ini sedang dihukum, sedang ditekan oleh negara besar. Mengimbangi satu kerajaan. Iya. Dia berasal dari batu besar yang ada gua di dekat sungai yang panjang itu. Dia memiliki mustika yang mampu mengimbangi satu kerajaan. Sudah aku beritahukan
Setauku, lepaskan aku. Wah, dia lagi disiksa ya, dihukum habis-habisan. Habislah dia. Dihukum habis-habisan. Lepaskan gagahmu. Saya nggak mau tahu, itu urusan kamu. Panglima itu ternyata dulu sempat menghilang karena si kakek ini tidak mewariskan kepada keturunannya, karena tidak ada pewarisnya. Tidak ada pewaris, lalu mereka mencari tuan, menyebar. Mencari tuan itu istilahnya untuk melanjutkan perjuangan. Karena mereka itu pejuang, membasmi jin-jin jahat, jin-jin santet, dan lain-lain. Mereka kegiatannya memang membasmi jin jahat. Nah, jadi kalau tuan yang nggak ada, mereka mencari tuan baru. Itu jenisnya khodam ya. Panglima biru itu jenisnya khodam. Dan khodam seperti itu ada yang memang bisa dipanggil dan tidak. Ada yang bisa diundang atau ada yang tidak. Nah, intinya kita belajar hikmah dari kejadian tadi, kita ambil hikmahnya. Bahwa belum tentu yang membuat susah itu jin leluhur kita. Karena tidak ada orang tua yang ingin keluarganya susah, nggak ada. Semua orang tua kita itu baik-baik. Yang membuat susah itu bisa saja jin, setan, jahat. Yang ingin merusak hubungan kita dengan leluhur kita, dengan kakek buyut kita. Bisa saja jin setan itu membisikkan kepada orang-orang, lalu dia membicarakan bahwa gangguan itu dari leluhur, supaya kita memusuhi leluhur kita. Nah, itu namanya fitnah. Itu namanya membenci orang tua sendiri. Nah, itu ajaran supaya kita membenci orang tua kita. Itu bahaya sekali. Di dalam Islam tidak boleh kita membenci orang tua kita. Sebejat apapun orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Itu orang Islam yang sebenarnya. Jadi jangan pernah membenci orang tuamu, kakek buyutmu. Jangan pernah kamu benci. Mereka sudah meninggal. Jangan percaya begitu saja ke ucapan jin. Bisa saja jin itu berkolaborasi, bekerja sama dengan setan dalam dirimu. Lalu kamu mempercayai kalau itu gangguan leluhur. Berarti setan sudah mengganggu pikiranmu. Sehingga pemahaman dalam belajar ilmu gagal. Karena mempercayai leluhur menyakiti kalian. Tidak ada orang tua yang mau menyakiti anaknya. Termasuk kita yang menjadi orang tua saat ini. Apa tega kalian merusak anak cucu kalian? Sebagai orang tua. Pasti jawabannya tidak. Begitupun dengan kakek buyut kita. Gak mau mereka melihat kita sengsara. Mereka mendoakan kita. Semoga anak cucu kami lebih baik dari kami. Itu doa mereka semasa hidup. Jadi gak mungkin mereka menyengsarakan kita. Percaya sama saya. Pasti sama dengan kita. Semoga anak keturunanku jangan seperti aku susahnya saat ini. Pasti sama dengan itu doanya. Pasti sama doanya dengan saya tadi. Dan pasti kalian, saudara-saudara semua berdoa sama seperti tadi. Semoga anak keturunanku tidak susah seperti saya. Itu doa terbaik dari orang-orang tua kita zaman dulu. Dan kita sebagai orang tua pasti sama seperti itu. Jadi waspada dengan fitnah setan. Karena jin bisa bekerja sama dengan setan untuk memfitnah, membuat dosa, menjerumuskan dengan berbagai hal. Dengan pola pikir, yaitu setan. Dengan rasa, perasaan, yaitu setan. Setan ada dalam diri kita, jadi kuasai pikiran kita. Jangan sampai diadu domba. Kalau mau datang ke sini, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah di sini. Terima kasih, sehat selalu, terus berjuang, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.